Dan hari ini juga Bang Andi kita lagi mengerjakan satu buah, apa tuh Bang Andi? Crossover. Crossover. Jadi Bang Andi kita lagi mengerjakan satu buah crossover, yaitu produknya CKJ DHB 418. Jadi, 16 set untuk di bagian transistor finalnya, terus semua terus untuk keseluruhannya menggunakan 18 set. Cuman yang dua ini pengganti transistor yang di sini, terus yang satu ini tepannya. Jadi tepannya seperti itu, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini masih bersama IDS Audio atau Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini dapat jarapan sebuah power, yaitu power Bel 8 tapi sudah dimodifikasi. Dan hari ini juga Bang Andi kita lagi mengerjakan satu buah, apa tuh Bang Andi? Crossover. Crossover. Jadi Bang Andi kita lagi mengerjakan satu buah crossover, yaitu produknya CKJ DHB 418. Jadi seperti itu. Jadi Bang Andi kita sekarang udah acak lah kata orang tuh. Karena Bang Andi barusan merakit, yaitu di bagian input balannya. Lihat ya Bang Andi. Jadi di sini ada untuk di bagian belakang, yaitu input balannya sebuah produk CKJ ini. Jadi ini input R, input L, dan ini R, dan ini yang L. Jadi untuk subwoofernya 2 buah untuk sebuah produk CKJ. Karena di sini menggunakan input balan dengan kode IC C358C. Semuanya sama. Seperti ini bentuknya untuk di bagian dalam. Jadi ini perlu sahabat rakit lagi, karena di saat sahabat beli ini tidak ada yang sudah jadi. Jadi harus dirakit lagi. Terkecuali di bagian komponen depan, karena kemarin ada sahabat-sahabat, Bang coba lihat Bang di bagian dalamnya seperti apa Bang, ya itu baru saya lihatkan. Jadi untuk di bagian posisi yang depan seperti ini. Untuk isi di dalamnya yaitu seperti ini. Ini posisi di dalam sebuah crossover, yaitu produknya CKJ DHB 418. Jadi kemarin ada sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang saya sudah menggunakan produk CKJ, tapi di saat saya rakit, selesai saya merakit itu menimbulkan suara dengungan. Nah, buat sahabat-sahabat, kalau memang sahabat-sahabat merakit sebuah produk CKJ ini ada menimbul suara dengungan, jadi boleh sahabat coba pasang kabel dari yang ujung patensio ini sampai yang ujung. Jadi dipasang kabel sepanjang-panjang, terus disolder setiap patensionya. Bebas untuk kabelnya, mau menggunakan kawat tunggal atau kawat serabut boleh. Nanti setelah ini lalu dihubungkan ke bagian ground atau di bagian bodi juga boleh, untuk mengurangi suara dengungan. Jadi seperti itu. Kalau sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang saya merakit produk CKJ kok dengung ya Bang. Nah seperti itu. Terus keduanya untuk voltase, jangan sahabat-sahabat pakai voltase yang 12 volt dari trapo. Paling minim 15 dan 18. Karena kenapa di sini menggunakan IC 7815 dan 7915 untuk di bagian regulator semestrisnya ini di sini. Jadi kalau sahabat menggunakan yang 12, kemungkinan kurang pol, bisa juga menyebabkan suara dengung karena dia menyuplai dari komponen ini dan komponen input balannya. Jadi dia menyatu. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Terus untuk di bagian regulator di sini jangan sahabat gunakan lagi dioda. Cukup menumpang di bagian dioda ini aja. Ambil di bagian min dan plusnya. Cuman untuk di bagian dioda Zener R itu harus dipasang, khusus di bagian dioda ini, di bagian semestrisnya ini. Jadi seperti itu, sahabat. Yang sudah menanyakan, Bang saya merakit crossover kok menimbulkan suara dengung, gimana solusinya Bang? Ya mudah-mudahan itu bisa jadi solusi juga buat sahabat-sahabat. Terutama kalau menimbulkan suara dengung, CT ke bodi harus dipasang, terus kalau masih ada menimbulkan suara dengung, lalu dipasang lagi kabel yang seperti saya bilang dari segenap patensio itu harus disolder.
Oke, sahabat-sahabat, sekarang saya mengajak sahabat-sahabat ngopi dulu. Yuk kita ngopi. Mantap. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini saya sedang merakit sebuah amplifier atau power khususnya. Jadi di sini merubah. Jadi kebetulan ini sudah jadi. Jadi kebetulan barangnya sudah jadi seperti ini. Di sini menggunakan banyak sekali transistor karena menggunakan trapo yaitu 40 ampere dengan voltase 100 volt PAC. Cuman di sini untuk di bagian kitnya sahabat kita menggunakan yaitu SOCL 506 seperti ini. Terus ini sudah saya modifikasi, sudah saya rubah. Terus di sini saya coba penambahan tepan. Jadi yang ini ialah pengganti transistor. Jadi buat sahabat-sahabat, yang ini ialah pengganti transistor karena di sini tidak saya pasang untuk bagian transistornya. Nih seperti ini. Ini ada dua transistor yaitu C4793 dengan pasangannya A1837. Jadi tidak saya pasang, terus saya ganti menggunakan 2SC 5200. Jadi usahakan untuk di bagian 2SC-nya ini ya boleh pakai yang biasa, kode loadnya 174 boleh. Terus kalau untuk transistor final untuk menggunakan pol 100 PAC, di sini untuk transistor menggunakan 470 untuk kode loadnya. Tapi kodenya TT470. Ya, 470 untuk di bagian kode loadnya. Jadi saya rasa cukup untuk tegangan 100 volt. Jadi di sini sahabat kita menggunakan yaitu untuk di bagian transistor di bagian R kapurnya ini dia menggunakan yaitu 5 watt dengan kapasitas 0,25 ohm untuk di bagian R kapurnya. Terus untuk di bagian R basisnya ya tetap menggunakan 10 ohm untuk di bagian R-nya yang setengah watt. Terus di sini ditambah lagi menggunakan lilitan. Ya, dibuat seperti ini buat sahabat-sahabat. Jadi seperti ini tampilannya. Berarti untuk di bagian transistor ini dia menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 set untuk di bagian transistor finalnya. Terus semua terus untuk keseluruhannya menggunakan 18 set. Cuman yang dua ini pengganti transistor yang di sini, terus yang satu ini tepannya. Jadi tepannya seperti itu, sahabat-sahabat. Oke, nanti saya akan coba juga kalau memang ini cukup memungkinkan, ya dapat pengalaman baru lagi, dapat pengalaman tambahan lagi untuk memenuhi permintaan sahabat-sahabat kita. Bang, tolong digenahkan, kata bahasa Pontianak. Power saya minta rakitkan dengan teman-teman tapi kurang memadai, jadi saya mohon sama abang tolonglah digenahkan. Jadi kali ini saya coba merubah sedikit demi sedikit untuk di bagian cara kerja. Maka di sini banyak sekali bekas solderan nih, banyak sekali bekas solderan karena sudah dirubah untuk di bagian pemasangannya. Terus untuk di bagian tegangan, khusus di bagian transistor final, khusus di bagian tegangan kit drivernya ini kemungkinan saya pisah tegangan. Jadi kalau ini menggunakan 100 PAC, kemungkinan ini menggunakan 47 PAC. Cukup saya menggunakan 2 buah elko aja. Kalau ini saya gunakan kemungkinan 16 elko, kemungkinan 16 elko untuk di bagian powernya ini. Karena untuk power ini kemarin menggunakan komponen SMD atau khususnya mikro. Jadi sekarang dirubah seperti ini ya. Untung-untung kalau memang hasilnya memuaskan, jadi saya dapat pengalaman lagi, dapat ilmu lagi dari merubah sebuah power ini.
Jadi kalau memang dia mampu menghandle tegangan 100 volt PAC, berarti kurang lebih 125 volt DC atau 130 volt DC. Ya, jadi saya dapat pelajaran baru, saya dapat pelajaran atau ilmu-ilmu tambahan lah setelah kalau memang ini berhasil nantinya. Terus buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, ya seperti inilah cara untuk menambah pengalaman-pengalaman baru. Kalau bagi saya dapat garapan-garapan seperti ini, jadi saya akan coba bereksperimen, tapi hati-hati juga untuk pengetesan. Jadi ada baiknya sahabat-sahabat itu jangan langsung pasang ke speaker. Kalau memang sahabat-sahabat ada dummy load, jadi sahabat-sahabat bisa load dulu atau menggunakan dummy load dulu di posisi 8 ohm dan di posisi 4 ohm, yang terakhir di posisi 2 ohm. Jadi kalau memang aman di posisi 4 ohm dan 2 ohm berarti berhasil. Tapi kalau tidak aman dalam jangka waktu nanti diuji coba menggunakan dummy load di posisi 4 ohm, biasanya saya tes sampai kurang lebih, kalau dihitung waktunya kurang lebih 2 lagu, yaitu sekitaran 10 atau 15 menit. Terus di posisi 2 ohm biasanya saya tes sama, cuman kadang-kadang keburu saya punya NCB PLN-nya jatuh, biasanya seperti itu. Jadi saya tidak berani langsung ke bagian speaker karena khawatirnya speakernya nanti yang duluan KO, sehingga membuat power ini KO karena menggunakan tegangan 100 volt PAC dengan menggunakan kelas AB seperti ini, tepatnya kit driver sejuta umat, yaitu SOCL 506. Jadi di sini hanya ada 3 kabel aja. Ini kabel basis plus, kabel basis min, dan ini kabel dan ini kabel emitornya. Nanti kabel khusus di bagian tegangan ya pisah lagi untuk di bagian yang satunya. Nanti akan saya buatkan juga cara pemasangannya atau hasil dari pekerjaannya. Kebetulan nanti akan saya coba menggunakan trafo dari CSA Truit. Jadi CSA Truit yang berada di daerah Ngawi. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin menggunakan jasa CSA Truit, silahkan hubungi atau lihat di Facebook ataupun di YouTube, yaitu BB Channel. Jadi buat sahabat-sahabat seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat, dan mohon maaf juga saya tidak maksud hati untuk menggurui karena ini hanya sekedar ingin coba-coba aja dulu. Kalau untuk di bagian dummy loadnya saya menggunakan dummy load yaitu dengan kapasitas seperti ini. Nah ini dummy load saya yaitu kapasitas 2000 watt yaitu 8 ohm atau 8 RJ tulisan di sini. Jadi mengapa saya suka menggunakan untuk pengetesan itu fasilitas-fasilitas yang besar, karena kalau sahabat-sahabat kita itu menggunakan fasilitas di bawah pengetesan berarti powernya aman. Tapi kalau saya mengetes menggunakan dummy load contohnya yang 500 watt, di saat sahabat menggunakan posisi 4 ohm, maklum sekarang speaker aneh-aneh. Ada yang 4 in, ada kuil 5 in lebih, ada yang kuil 6 in. Nah sekarang khawatirnya ya seperti itu, dihajar menggunakan yang bukan-bukan. Karena ini barang baru sekedar uji coba lagi, kalau memang sukses ya alhamdulillah. Kalaupun tidak sukses tidak akan dilanjutkan, dan saya tidak akan juga membuatkan tutorial buat sahabat-sahabat kalau memang pengerjaannya gagal nanti di saat pengetesan. Jadi seperti itu aja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.